Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita hadir di sini dalam rangka untuk mendiskusikan bersama genosida Palestina butuh solusi hakiki dan bukan moderasi. Ibu-ibu sekalian, tadi Ibu Faizah sudah panjang lebar menyampaikan apa yang terjadi di Palestina. Dan saya katakan bahwa Palestina saat ini mengalami apa yang disebut dengan genosida. Genosida. Dan bukan saya saja, tadi Bu Faizah juga telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi benar-benar adalah pembantaian kaum muslimin yang dilakukan oleh siapa? Oleh Israel, di bawah dukungan oleh negara besar Amerika dan Inggris. Apa yang terjadi ibu-ibu itu adalah kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Maka ibu-ibu saya mengingatkan kembali, saya flashback lagi sejarah bagaimana asal mula hingga kemudian Israel itu bisa menduduki Palestina, bahkan saat ini bukan sekedar hanya menduduki, dialah adalah negara yang justru ingin membasmi kaum muslimin di Palestina dan tidak mengenyahkan kaum muslimin Palestina. Ibu-ibu, ada 3 yang saya soroti. Yang pertama adalah kenapa Israel itu bisa berposisi, bisa menduduki Palestina. Yang pertama karena adanya politik pecah belah yang dilakukan oleh Barat pasca terjadinya Perang Dunia yang pertama. Yang kedua diikuti oleh deklarasi Balfour, dan yang ketiga yang justru ini menjadi cikal bakal berkuasanya Israel di Palestina adalah adanya deklarasi berdirinya negara Israel di Palestina, yaitu 1948. Next, Mbak. Pecah belah Barat atas kekuasaan kaum muslimin. Ibu-ibu, 1924 adalah tragedi yang terjadi pada kaum muslimin, dan apa yang terjadi ketika kaum muslimin itu kekhilafahan Utsmani itu adalah runtuh. Kekhilafahan Utsmani mengalami kekalahan pada Perang Dunia yang pertama, maka di saat itulah Barat dengan prakarsa Inggris dan Prancis mereka memecah-mecah kekuasaan kaum muslimin hingga menjadikan apa yang terjadi di kaum muslimin ini kok nggak sama sekali ya. Sehingga apa yang terjadi di kaum muslimin itu akhirnya tercerai-berai. Dan pada akhirnya apa? Palestina di bawah kekuasaan Inggris. Prancis dan Inggris membagi-bagi wilayah kekuasaan kaum muslimin dan Palestina menjadi kekuasaan yang diberikannya kepada Inggris. Lalu apa selanjutnya? Ketika Palestina menjadi kekuasaan Inggris, maka kemudian diikuti apa yang disebut dengan deklarasi Balfour di 1917. Next, Mbak. Inggris ketika dia menguasai Palestina 1917, apa yang dilakukannya? Dia mempersilahkan Yahudi untuk memasuki Palestina. 2 November 2017, Arthur Balfour dia itu menuliskan kepada salah seorang banker Yahudi di Inggris, memberikan kesempatan untuk apa? Bagi orang-orang Yahudi memberikan kesempatan ada kediaman nasional mereka atau rumah nasional mereka di Palestina. Akhirnya apa ibu-ibu? 1917 ada kekuasaan Inggris dengan mempersilahkan Yahudi yang ada di luar daerah-daerah di luar wilayah Palestina untuk datang ke Palestina. Pada akhirnya slide, Mbak. Yeah. Pada akhirnya yang terjadi adalah ibu-ibu sejak 1920 sampai 1946 ada sekitar 376.415 Yahudi yang dia datang ke Palestina. Apakah sekedar ini saja ibu-ibu? Sampai di 1946 hanya ada 376. Tapi saat ini berapa penduduk Israel
penduduk Yahudi ya yang menempati Palestina itu ada sekitar 7 juta Yahudi. Bayangkan, sementara penduduk Palestina itu hanya di sekitar 5 juta. Ibu-ibu, kalau kita lihat lagi, ini awal mulanya ya, ketika tahun 1946, lihat wilayah Palestina masih dikuasai oleh Palestina. Yang titik-titik putih ini adalah wilayah yang ditempati oleh Yahudi Israel. Lalu kemudian ketika tahun 1947 menjelang deklarasi PBB, maka kemudian ibu-ibu bisa lihat bahwa kekuasaan atau wilayah Palestina semakin sedikit, dan pada akhirnya ini tahun 2020, ibu-ibu bayangkan, bandingkan dengan 1946. Hijaunya hilang, tinggal putih. Artinya apa? Bahwa Palestina itu sudah tinggal sedikit kekuasaannya yang kemudian akhirnya dikuasai oleh Israel. Dan ini bukan satu hal yang tidak kita lihat kenyataannya. Dan terus-menerus Israel itu melakukan peperangan, pembantaian, dan pencaplokan wilayah-wilayah di Palestina. Lalu ibu-ibu, apa tawaran yang diberikan oleh dunia atas genosida yang saya katakan tadi, terjadinya genosida kaum muslimin di Palestina? Bahwa LBB yang kemudian dia bertransformasi menjadi PBB, yang dia katakan sebagai lembaga dunia, dia senantiasa memberikan berbagai macam resolusi untuk memberikan kedamaian, memberikan perdamaian antara Palestina dan Israel. Tapi 131 resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak pernah diperhatikan oleh Israel. Selalu itu dilanggar. UNHCR, lembaga kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang lembaga ini adalah lembaga yang menangani para pengungsi. Mereka juga menuntut untuk memberikan solusi atas hak-hak asasi manusia atas pengungsi dari setiap negara-negara yang mengalami konflik tersebut. Itu pun juga tidak pernah diperhatikan oleh Israel. Bahkan yang terjadi apa, ibu-ibu? Justru di tahun 2020, Amerika Serikat bersama Israel, bersama Bahrain, bersama negeri Emirat Arab, mereka melakukan perjanjian, apa yang disebut dengan perjanjian Abraham, di mana di situ adalah perjanjian yang menempatkan adanya normalisasi hubungan mereka dengan Palestina. Sehingga ibu-ibu, dunia berharap kepada PBB. Padahal siapa pemilik PBB itu? Amerika. Siapa Amerika itu? Ada di balik Israel. Maka artinya apa? Ketika dunia memberikan resolusi, PBB memberikan resolusi apapun, maka dengan hak veto yang dimiliki oleh Amerika akan menggagalkan semua resolusi yang telah dibuat. Contohnya ketika ada 150 negara, dia memberikan setuju dengan adanya gencatan senjata yang Februari kemarin, tapi hanya karena hak veto Amerika, dia menolak untuk tidak terjadinya adanya gencatan. Akhirnya apa? Israel tetap saja berlaku. Ya. Jadi artinya bahwa PBB di bawah Amerika sebagai pemegangnya itu gitu ya, itu selalu akan mempertahankan hegemoninya. Apakah kita juga berharap kepada organisasi-organisasi Islam, termasuk di dalamnya ini adalah OKI, termasuk itu adalah Liga Arab? Mereka semuanya adalah hanya dalam batasan memberikan desakan, istilahnya ya, memberikan desakan kepada Israel, memberikan desakan untuk kemudian memberikan desakan kepada PBB untuk kemudian membuat agar PBB itu membuat resolusi, dan nyatanya juga resolusi pun itu juga tidak akan pernah bisa digubris oleh Israel. Berharap juga kepada yang lainnya ya, kita lihat lagi ibu-ibu bagaimana negara-negara Arab. Sekalipun negara Arab itu mendesak PBB untuk membuat resolusi, tapi pada faktanya bahwa Arab Saudi, Turki, Arab Saudi dengan Israel, Arab Saudi dengan Amerika Serikat, Turki dengan Amerika Serikat, mereka selalu melakukan kerjasama.
Jadi artinya apa? Kalaupun mereka itu memberikan kecaman, menginginkan PBB memberikan resolusi, maka itu tidak akan pernah benar-benar itu adalah solusi hakiki yang mereka inginkan, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, Ibu-ibu, di kalangan intelektual pun, gitu ya. Ini yang tadi juga disinggung. Kalangan intelektual, mereka itu mengadakan apa yang disebut dengan ISIS Annual International Conference. Ini adalah agenda tahunan intelektual Muslim seluruh dunia. Mereka berkumpul dan mereka juga ingin memberikan solusinya atas krisis kemanusiaan. Dan ternyata yang mereka ambil itu adalah jalan moderasi. Dan coba ibu-ibu lihat dalam satu makalahnya, gitu ya, bahwa bagaimana menyelesaikan perdamaian dunia itu adalah dengan jalan melakukan internalisasi budaya Islam yang mengajarkan kedamaian batin. Palestina itu dibombardir. Tapi kenapa para intelektualnya itu hanya berkutat untuk kemudian mendamaikannya, mengembalikan Islam kepada satu posisi Islam sebagai penyejuk. Kita ini adalah kaum muslimin, saudara kita ini bukan berada dalam situasi yang tidak aman. Kenapa menjadi solusi yang ditawarkannya adalah demikian, gitu ya. Nah, dari ISIS yang tadi itu sekumpulan para intelektual, ada 10 negara ibu-ibu yang mengikuti ini. Ada Afghanistan, Mesir, Irak, kemudian Armenia, Nigeria, Laos dan sebagainya. Mereka bersepakat, mereka menghasilkan apa yang disebut dengan Semarang Charter karena memang dilaksanakannya di Semarang. Dan ada 9 poin dan semuanya poin-poin yang ada itu adalah bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Apa yang harus dilakukan itu adalah menempatkan agama untuk kemudian menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang harus toleran, agama yang harus mengikuti kemauan-kemauan yang ditetapkan oleh internasional, ya. Maka ibu-ibu semuanya, gitu ya, kita harus tahu bahwa moderasi beragama itu sebenarnya adalah satu perang pemikiran yang dilancarkan oleh kapitalis untuk memerangi Islam. Itu yang harus kita sadari. Dan sebagai intelektual juga tidak kepencut, gitu ya, tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran barat yang seolah-olah di sana itu adalah memberikan penyelesaian, tetapi sesungguhnya adalah penyelesaian yang ditawarkannya justru kembali kepada yang memunculkan moderasi itu siapa, Bu? Yang memunculkan itu adalah Amerika. Yang memunculkan ide itu adalah Amerika. Di mana di mana saya menemukan yang demikian ini? Saya jadi ini ya, kurang 5 menit jadi loncat-loncat. Di mana di sini ya? Jadi ibu-ibu kalau tidak percaya bahwa moderasi itu sebagai sebuah rangkaian pemikiran yang memang dijajakan oleh Amerika untuk kemudian membungkam kaum muslimin untuk tidak memegang Islamnya kuat-kuat, untuk tidak memahami Islamnya kuat-kuat, untuk menolak syariah kafah, untuk menolak jihad atas seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini. Maka ibu-ibu kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh hadir dan menjadi intelektual yang terperangkap untuk yang kedua kalinya, ya. Dan ibu-ibu bisa lacak building moderate Islam ini bisa di googling begitu ya. Dan menurut mereka yang disebut dengan orang moderat itu adalah mereka-mereka yang tidak atau menolak formalisasi syariah, mereka itu mendukung hak asasi manusia dan sebagainya bisa dilihat. Sehingga ibu-ibu berharap solusi atas terjadinya genosida Palestina ini, ya, kepada PBB, kepada Liga Bangsa-Bangsa, kepada Liga Arab, kepada OKI, kepada intelektual itu tidak akan pernah memberikan solusi yang tuntas, ya. Sementara baik PBB gitu ya, mereka itu ada di bawah
ketiak Amerika yang memang memusuhi kaum muslimin, dan itu menjadi alat yang terus dibangun untuk memusuhi orang-orang Palestina, itu tidak akan pernah bisa menjadi solusi yang hakiki. Sehingga ibu-ibu, solusi hakiki yang kita tawarkan adalah bahwa kita butuh adanya kesatuan umat Islam. Kita butuh adanya kesatuan politik global, kepemimpinan Islam sedunia. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga tahu bahwa milisi Houthi, kemudian Yaman telah mengirimkan militernya kepada Palestina. Itu tidak mampu untuk menghentikan kebiadaban dari Israel. Oleh karena itu, memang satu-satunya solusi yang harus kita terapkan itu ini, kesatuan umat dalam satu komando, kesatuan umat Muslim dalam kesatuan komando khilafah Islamiyah. Dengan seruannya apa, ibu-ibu? Satu-satunya untuk bisa mengenyahkan Israel itu adalah dengan jihad. Dan perintah jihad ini sebagaimana di Al-Baqarah 191, ini adalah perintah kepada kita semuanya kaum muslimin. Jadi ketika saat ini Palestina, dia telah melakukan jihad sejak 1948 hingga saat ini melawan kekejaman Israel, itu tidak cukup. Memang menjadi satu keharusan kepada kita semua, dan tidak ada kalimat yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan genosida Palestina itu saat ini adalah kecuali it's time to be ummah. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan wacana untuk dijadikan sebagai diskusi yang lebih lengkap lagi nanti di akhir. Baik, itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.